Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan pengkajian-pengkajian yang biasa dilakukan oleh komunitas Aisyah Universitas Muhammadiyah Jakarta tiap bulannya. Memang ada perubahan waktu yang disesuaikan, yang biasanya kita laksanakan hari Jumat menjadi hari Sabtu ya, setelah kita mengadakan pengajian bersama. Baik, tanpa memperpanjang waktu, untuk kali ini yang akan menyampaikan materi adalah Ibu Dr. Siti Hamidah Rustiana atau Ibu Ana. Materinya tentang koperasi ya Bu, sekilas seperti itu. Muamalah secara Islam. Ada muamalah. Nah, secara Islam, baik, kita persilakan saja secara langsung kepada Ibu Ana atau Ibu Dr. Siti Hamidah Rustiana untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan Ibu Ana. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dia. Sama-sama Ibu. Atas waktu yang diberikan kepada saya. Ibu-ibu Aisyah yang solehah, yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini udah 2 tahun kita nggak ketemu pengajian, maksudnya pengajian yang diadakan oleh FEB ini rupanya bergulirnya 2 tahun yang lalu ya Bu Aneng ya. Nah, alhamdulillah ini semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada pencerahan ya dari tempat yang gelap. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ini Bu Oneng kasih kesempatan bulan ini kepada FEB, kebetulan teman-teman yang sudah saya hubungi mengamanahkan kepada saya untuk memberikan materinya. Ini bukan untuk menggurui tapi sekedar sharing aja. Baiklah ibu-ibu, saya izin share screen. Ya. Nah, kebetulan ini bidangnya FEB. Materi yang akan saya sampaikan adalah bermuamalah secara Islam untuk memajukan perekonomian umat. Dan ini mungkin tidak berlebihan ya ibu-ibu sekalian. Di dalam bermuamalah ini merupakan salah satu dari 3 sendi kehidupan kita umat Islam yang dituntun oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di sini ada akidah, ada syariah, dan akhlak. Ketiga bidang ini semuanya diatur dalam Al-Quran yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai pedoman. Nah, muamalah ini merupakan aturan ya. Makanya ini termasuk di dalam syariah, yaitu hukum-hukum yang mengatur ibadah dan muamalah. Nah, untuk muamalah sendiri, ini ada mengatur seluruh kehidupan bisnis kita. Nah, di dalam Islam, ketiga aspek ajaran yang telah ada di dalam bagian di atas, yaitu akhlak, akidah, dan syariah, ini tidak berdiri sendiri, tapi saling memiliki keterkaitan atau hubungan yang kuat. Sebagai contoh dalam aspek syariah misalnya, ibadah. Seseorang harus memiliki dasar yang kuat berupa akidah. Sehingga dari akidah yang kuat akan melahirkan keikhlasan kepada Allah di dalam beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga keterkaitannya dengan aspek akhlak. Bagaimana dalam beribadah, ia juga harus berakhlak dan beretika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya memakai pakaian yang bersih dan rapi dan sebagainya. Kesemua hal tersebut jika dilakukan secara komprehensif akan menghasilkan sebuah tujuan mulia, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini merupakan kunci kebahagiaan hakiki
baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana kedudukan muamalah di dalam Islam? Muamalah dengan pengertian pergaulan hidup, tempat setiap orang melakukan interaksi atau hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban, merupakan bagian terbesar dalam aspek kehidupan manusia. Oleh karenanya Islam menempatkan bidang muamalat sedemikian penting sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa agama adalah muamalah. Nah, berangkat dari hal itu semua, Islam bersikap lebih longgar dalam masalah hukum pada muamalah. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya hukum dalam muamalah adalah mubah hingga ada dalil atau nas yang mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah yang hukum asalnya adalah haram, kecuali ada perintah atau tuntunan yang menganjurkan perbuatan ibadah tersebut. Nah, di dalam ekonomi Islam maksudnya ada beberapa prinsip dasar yang harus kita pahami, Ibu-ibu sekalian. Ini ada banyak, ada 11 prinsip. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua khalifah, kemudian maslahah, yang keempat falah, kemudian al-amwal atau harta, dan asyidik. Kemudian selanjutnya adalah atau keadilan, lalu ukhuwah, kemudian huriyah dan mas'uliyah. Selanjutnya ulil amri dan berjamaah. Nah, berikut adalah penjelasan masing-masingnya. Prinsip tauhid maksudnya atau keesaan Tuhan. Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata untuk mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi, melainkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha ini sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepadanya. Dalam arti manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada Al-Qur'an. Selanjutnya, tauhid juga merupakan dasar pijakan ekonomi Islam atau syariah. Karena setiap muslim dalam menjalankan kegiatan apapun, pijakan yang dasarnya adalah wujud dari penghambaan kepada Sang Khalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 51 sampai 56. Surat 51 ayat 56. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Maka atas dasar prinsip itulah seorang muslim dalam menjalankan aktivitas ekonominya pun mengacu kepada aspek tauhid ini, yaitu sebagai salah satu bentuk ibadah dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua yaitu khalifah. Manusia adalah khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah atau wakil Allah di bumi. Yang diantaranya tugasnya adalah mengelola alam dan memakmurkan bumi sesuai dengan titah dan syariah Allah. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi.
Lalu malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu, kata malaikat. Lalu Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam mengemban tugasnya sebagai khalifah, manusia bebas dan dapat berpikir serta menalar untuk memilih antara yang benar dengan yang salah dan mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Dan untuk mengemban tugas tersebut, manusia diberkahi dengan semua kelengkapan akal, spiritual, dan material. Sebagaimana juga difirmankan dalam Quran Al-A'raf ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin khala hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itu tadi prinsip yang kedua khalifah. Sekarang selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu maslahah. Prinsip al-maslahah. Kemaslahatan atau al-maslahah adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudaratan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Daruriyat adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat. Dan apabila tidak ada, maka kebaikan akan sirna. Contoh, mencari rezeki termasuk pada daruriyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli. Ini ada 3 akad, murabahah, istisna, dan salam. Kemudian wadiah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qard, dan makalah, dan lain-lain. Yang kedua, hajiyat. Hajat adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan, tapi tidak adanya hajat juga tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual beli, salam, murabahah, istisna. Tahsiniyat adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat istiadat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis, hukum Islam menyempurnakan hajat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam. Selanjutnya dalam Islam, tujuan syariah Islam atau yang biasa disebut dengan maqasid syariah adalah mewujudkan kemaslahatan untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi yaitu al-falah. Falah dalam dimensi dunia berarti sebagai kelangsungan hidup, kebebasan dan dari kemiskinan, bebas dari segala kebodohan serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk dimensi akhirat, falah mencakup kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, dan kemuliaan abadi. Jadi prinsip al-falah atau kesuksesan dalam konsep ini, apapun jenisnya, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak, selama keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip selanjutnya yaitu al-amwal. Nah, berdasarkan konsep ekonomi Islam, Allah sebagai pemilik harta yang hakiki. Sedangkan kepemilikan manusia itu bersifat relatif. Artinya manusia hanyalah sebagai penerima titipan atau pemegang amanah yang kelak harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai konsekuensinya, penguasaan manusia terhadap sumber daya, faktor produksi atau aset produktif hanya bersifat titipan dari Allah semata. Konsep ini bertolak belakang dengan konsep kepemilikan harta dalam ekonomi kapitalis liberal, di mana dalam sistem ini kepemilikan harta bersifat absolut dan mutlak milik individu. Perbedaan kepemilikan harta dalam ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional berimplikasi pada banyak hal. Salah satunya adalah pemanfaatan harta yang dititipkan ini pun haruslah disesuaikan dengan apa yang ditentukan sang pemilik, terutama dengan memperhatikan masalah halal, haram, dan kemaslahatan dari pemanfaatan harta itu sendiri. Berikutnya adalah prinsip al-syidik, yaitu kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlakul qarimah,
yang tercermin dalam beberapa hal, yaitu prinsip transaksi yang dilarang, di mana akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti, baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan. Berikutnya adalah prinsip transaksi yang merugikan itu dilarang, di mana setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga juga dilarang. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan sosial. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Berikutnya adalah manfaat, di mana objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat. Yang kelima adalah transaksi yang mengandung riba itu dilarang. Yang keenam, prinsip suka sama suka atau ridho. Nah, yang tujuh ini ada hubungannya dengan yang keenam, yaitu tidak ada paksaan dalam bertransaksi. Selanjutnya, perintah untuk berbuat jujur dan amanah ini dalam menjual atau jual beli. Ini juga disampaikan dalam hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anha. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang pebisnis yang jujur lagi amanah telah akan dikumpulkan di akhirat bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Prinsip yang ketujuh adalah al-adalah, yaitu keadilan. Keadilan di sini adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Menegakkan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Quran, bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian, yaitu untuk menegakkan keadilan. Selanjutnya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, saya tidak perlu membaca mungkin takut kelamaan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini berikutnya, prinsip ukhuwah atau persaudaraan. Implikasi dari prinsip ini adalah perekonomian Islam. Dalam perekonomian Islam terutama tercermin dalam tanggung jawab dan usaha bersama dalam pengendalian kemiskinan. Seperti konsep jaminan sosial yang merupakan fardu kifayah, itu menjadi tanggung jawab sekelompok masyarakat atau negara. Dan ini juga disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang melapangkan kesulitan di dunia seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan baginya kesulitan di hari akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Prinsip berikutnya yaitu al-hurriyah dan al-mas'uliyah. Al-hurriyah maksudnya kebebasan dan al-mas'uliyah adalah tanggung jawab. Nah, prinsip kebebasan dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan teologis dan pendekatan usul fikih atau falsafah tasyri'. Pengertian kebebasan dalam perspektif teologi berarti bahwa manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk. Hal ini dimungkinkan dengan dikaruniakannya akal kepada manusia. Sedangkan dalam perspektif falsafah tasyri', setiap kebebasan yang diberikan harus dipertanggungjawabkan. Termasuk juga kebebasan manusia mengelola alam sebagai khalifatu fil ard. Pertanggungjawaban tidak hanya di dunia,
Namun yang sesungguhnya adalah di hari akhir yang disebut dengan hisab. Selanjutnya Rasulullah bersabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, tidak akan bergerak tapak kaki anak cucu Adam di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 5 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya, tentang masa mudanya digunakan untuk apa, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan, dan apa yang ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ke-10 adalah prinsip ulil amri atau pemerintahan. Dalam Islam, negara bertanggung jawab untuk memelihara akidah Islam dan melaksanakan hukum-hukum Allah secara sempurna di tengah-tengah kehidupan, termasuk melaksanakan pengaturan di segala bidang, terutama ekonomi. Di sini negara bertanggung jawab atas pengadaan kebutuhan hidup masyarakat. Dan masyarakat pun harus mematuhi ketentuan sang pemimpin sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Islam. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Prinsip yang terakhir, yang ke-11, yaitu prinsip tazkiyah. Tazkiyah berarti penyucian dalam konteks pembangunan. Proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of development atau agen pembangunan. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik, maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Nah, itu ke-11 prinsip yang ada di dalam sistem perekonomian Islam. Nah, tazkiyah ini salah satu contohnya adalah zakat. Kalau tadi prinsip perekonomian Islam, sekarang ada larangan dalam bermuamalah menurut syariah Islam. Di sini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu larangan karena objeknya, yang kedua larangan karena prosesnya, yang ketiga larangan karena jenis usahanya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Larangan karena objeknya, ini objek yang dilarang dimuamalahkan atau ditransaksikan adalah barang yang haram dimakan. Kemudian khamr. Yang ketiga, barang-barang yang dipergunakan untuk maksiat dan untuk mengarah pada kemusyrikan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah barang-barang yang samar atau tidak jelas atau gharar. Yang kelima, ini barang yang belum sempurna. Itu diserah terimakan, itu nggak boleh. Jadi misalnya kita punya buah-buahan di pohon, belum matang, nah itu sudah diperjualbelikan. Yang keenam, jual beli makdum, jual beli barang yang tidak ada atau tidak dimiliki. Yang ketujuh, barang hasil rampasan atau barang curian dan yang sejenisnya. Nah, kemudian objek yang dilarang dimuamalahkan atau ditransaksikan. Jadi barang yang haram dimakan seperti daging babi, bangkai, darah, sembelihan yang disembelih dengan tidak menyebut asma Allah serta segala sesuatu yang terkait dengannya. Di sini dalam Al-Quran Surat An-Nahl 115 Allah berfirman, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa-apa yang disembelih bukan karena Allah. Dalam hadis Rasulullah
bersabda, wa innallaha idza harrama ala qaumi anibni Abbasi radhiyallahu anhu anin nasi Kebalik itu Bu. anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bu? Ini kebalik itunya. Slide ini hurufnya kan dari Ibu Abbas, qala innallah idza harrama ala qaumin, baru akala syai'in harrama alaihim. Oh ya, ini berarti kopinya Bu kebalik. Ininya. Iya ya. Terima kasih Bu Aneng dikoreksi, nanti dibetulin lagi. Ya maklumlah Bu, ini kan tidak agak gaptek ya. Terima kasih Bu, nanti saya nanti diedit lagi. Yang artinya, dan sesungguhnya Allah apabila mengharapkan makan sesuatu kepada satu kaum, maka Allah mengharamkan pula harganya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kemudian yang kedua adalah khamar atau minuman keras dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ini pasti kebalik juga Bu, jadi saya nggak akan baca. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala. Muttafaqun alaih. Dalam pengharaman khamar atau minuman keras, diharamkan pula segala hal yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dengan khamar. Ini maksudnya yang membawa, yang disuruh membeli, ya, apalagi yang minum. Nah, kemudian dalam riwayat lain dijelaskan juga, saya juga nggak akan baca, pasti kebalik ya Bu Oneng ya. Rasulullah SAW melaknat dalam khamar 10 macam. Pemerasnya, yang menyuruh memeras, peminumnya, pembawanya, penampungnya, kemudian pelayan yang menghidangkannya, penjualnya, dan yang memakan harganya. Maksudnya ini menentukan harganya. Dan pembelinya dan yang menyuruh dibelikannya. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Selanjutnya adalah barang-barang yang digunakan untuk maksiat, yang mengarah kepada kemusyrikan, berhala, dan sebagainya. Seperti berhala atau patung, alat-alat yang umumnya digunakan untuk perjudian, yang mengandung pornografi atau porno aksi, termasuk konde, tato, tembakau, alkohol, dan sebagainya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan penjualan khamar, ini diulang lagi ya, bangkai, babi, dan berhala. Ini berhala salah satunya contoh tadi. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Nah, ini tokundi. Dan yang minta disambungkan. Padahal zaman dulu kan belum ada kundi ya mungkin ya. Namanya aja kundi sekarang. Yang kita tahu banyak kaum ibu di Jawa yang pakai. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya barang yang samar atau nggak jelas, ini disebut dengan gharor. Dalam sebuah hadis diriwayatkan. Ya, terima kasih ya Bu Oneng, nanti mungkin juga ini semua yang kebalik ini nanti kita edit lagi ya Bu Oneng. Terima kasih koreksinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan lemparan batu dan melarang jual beli gharor. Nah, di sini ada beberapa macam gharor. Antara lain gharor dalam wujud yaitu tidak adanya barang yang ditransaksikan, seperti jual beli hewan dalam kandungan induknya sebelum hewan tersebut hamil. Gharor dalam memperolehnya yaitu bisa tidaknya suatu benda atau barang ditransaksikan, kemudian didapatkan sementara wujudnya ada. Seperti jual beli burung di angkasa dan ikan di lautan. Selanjutnya adalah barang yang belum diterima. Ini maksudnya bagaimana? Tidak boleh dijual. Tidak boleh membeli, tidak diperbolehkan membeli suatu barang di mana sebelum barang tersebut diterima, dijual kembali kepada pihak lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, jika engkau membeli sesuatu, janganlah dijual sebelum engkau menerimanya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani.
Kemudian jual beli makdum atau jual beli barang yang tidak ada atau tidak dimiliki. Nah, ulama mazhab sepakat tidak sahnya jual beli barang atau sesuatu yang tidak ada ini, atau sesuatu yang memiliki risiko ketiadaan wujudnya, seperti jual beli barang yang tidak dimiliki oleh penjual. Rasulullah bersabda, janganlah kalian menjual sesuatu yang bukan atau belum menjadi milikmu. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian itu semua yang bisa saya sajikan atau saya share kepada ibu-ibu semuanya. Silakan ibu-ibu, sekiranya ada yang memberikan masukan atau pertanyaan, monggo silakan. Terima kasih sekali lagi Bu Oneng tadi sudah memberikan koreksi atas huruf Arab yang saya copy tadi. Saya kembalikan kepada Bu Oneng atau Bu Diah. Bu Diah ya. Terima kasih Ibu Ana yang sudah menyampaikan materinya yang saya rasa cukup bagus dan sangat jelas ya, dan menambah wawasan kita bagaimana kita harus melakukan muamalah yang sesuai dengan Al-Quran. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan pada ibu-ibu semua untuk menanyakan kepada Bu Ana atau juga memberikan masukan ya. Dipersilakan ibu-ibu, silakan. Oke, ibu-ibu. Oke, nggak apa-apa ya. Saya mewakili. Mungkin saya tanya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam jual beli sekarang kan, ini banyak orang kan membeli sesuatu, tapi barangnya kan di luar. Nah, itu dengan sistem kirim kita itu puas. Online. Penjualnya tidak terima karena memang dia beli dari yang lain, kemudian dia kirim ke pembeli. Nah, apakah itu masuk ke dalam jual beli makdum atau bagaimana? Karena ini adalah praktek yang ada sekarang. Saya sebagai penjual, saya tidak terima barang itu. Saya pesan, gitu kan? Lalu langsung kirim ke mana? Ke pembeli. Nah, bagaimana seperti itu yang sebenarnya praktek saat ini seperti itu. Itu aja mungkin Bu Ana, terima kasih. Terima kasih Bu Satu lagi Bu Ana, saya mau bertanya sekalian nanti jawabnya. Boleh, saya catat dulu ya. Bu Ana, itu kan kalau yang sistem tengkulak itu banyak yang di daerah desa-desa membeli sebelum selesai ya, sebelum matang buahnya. Yang namanya ijon itu ya. Itu dia borong buah tuh, mangga ya. Dari sebelum itu buahnya matang udah dibeli. Seperti itu seperti apa ya, karena banyak itu sampai sekarang juga masih banyak itu di kampung-kampung itu seperti itu, peteknya belum pada matang itu udah dibeli itu ntar dia jual kan seperti itu, dia jual setelah diambil setelah padahal dibayarnya sebelum itu petai itu layak untuk dijual. Terus yang kedua, seberapa dalam muamalah ya Bu, pedagang itu seberapa sih Bu harus ada aturannya, nggak harus untuk mengambil keuntungan dari modal itu seberapa gitu loh, ada nggak? Karena kan banyak banget juga penjual di pasar-pasar ya tradisional sepertinya yang mengambil keuntungan yang sangat besar. Nah, terus sebenarnya ada aturannya nggak sih gitu, kita harus boleh dari modal itu berapa kita boleh mengambil keuntungan agar tidak memberatkan pembeli. Terus untuk kita sebagai pembeli untuk menawar itu juga ada aturannya nggak, seberapa? Kita kan juga terkadang ada sampai yang di pasar itu nawarnya sampai kayaknya menjelit banget gitu kan ya, kasihan juga yang ada pedagangnya. Jadi bolehkah kita menawar ya? Terus seberapa besar sih kita boleh menawar dari apa yang ditawarkan oleh penjual itu, seperti itu, apa itu ada aturannya? Demikian. Itu aja Bu Ana. Terima kasih. Bu Ana nambah dulu Bu Ana. Masih berkaitan. Biar ganti sekalian nyambung. Boleh saya catat Bu Endang. Ya. Ini kan banyak yang suka PO
order di awal apa inden istilahnya Bu ya. Inden. Nah, Salam. apakah inden itu diperbolehkan? Karena kan kayak rumah juga inden. Rumahnya aja bentuknya belum ada gitu loh. Terus kemudian kita harus bayar apa DP ibaratnya gitu. Kalau nggak ada bayar DP ya nggak ada. Tapi nanti kalau ternyata kemudian terjadi sesuatu antar pengembang itu dengan investor, kita pula yang kena gitu, DP-nya habis hilang atau terpotong besar gitu. Apakah itu termasuk perniagaan yang dibolehkan tuh yang mana gitu kan? Terus kemudian ini ada masih seperti order di awal. Jadi inden itu juga berlaku di produk-produk online. Nah, jadi produk online itu kita inden dulu untuk produk-produk tertentu, tapi lama akhirnya kita butuhnya misalnya lusa, indikasinya baru minggu depan. Nah, karena kita sudah order di awal, udah inden, itu nggak boleh batal. Padahal kita udah beli duluan karena saking butuhnya. Nah, itu juga satu. Terus kemudian saya mau ngomentarin tadi yang soal jengkol dia dibeli masih di pohon. Itu kadang-kadang Bu Diah, pedagang ini rebutan loh Bu sama produk bahan baku seperti itu. Jadi misalnya kita biasa produksi sambal ya, terus sambal jengkol. Nah kita itu kadang-kadang produksi itu kan tergantung dengan jengkolnya ini. Kalau jengkolnya nggak ada kan bukan sambal jengkol namanya, gitu loh Bu Diah. Jadi kadang-kadang biar di pohon pun kita udah ini dulu, udah order dulu itu buat saya ya. Kalau panen buat saya, itu gimana itu? Oke Bu. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi? Saya boleh nambah Bu. Bu Heni, silakan Mbak Heni. Ya, terima kasih Bu Ana. Tadi yang disampaikan menarik ya. Jadi intinya bahwa dalam bermuamalah ada nilai-nilai syariah yang harus diperhatikan. Nah, sekarang kan sudah banyak bank syariah ya Bu Ana ya. Dan dalam praktek itu saya lihat banyak terkait pembiayaan murabahah itu yang banyak dipraktekkan ya. Jadi jual beli kan begitu. Di mana bank sebagai penjual menjual barang yang dibutuhkan nasabahnya dengan margin untuk keuntungan. Nah, ini permasalahannya kan begini. Jadi ada nasabah yang membutuhkan barang begitu ya, kemudian membeli dari bank, misalnya mobil atau apa yang dia butuhkan. Nah, sementara barang itu sendiri belum dikuasai oleh bank, gitu kan. Tapi kemudian karena artinya gini, barang yang dibutuhkan itu bisa diperoleh dengan dua cara. Artinya apakah bank yang membelikan atau si nasabah sendiri yang mencari supplier kemudian dia tinggal menukarkan itu notanya begitu ya intinya. Tetapi dalam praktek itu barang itu belum dikuasai oleh si penjual yaitu bank. Kemudian sudah dibuat perjanjian. Dalam perjanjian itu dikatakan bahwa bank menjual kepada nasabahnya satu pembeli barang ini dengan harga sekian, kemudian dengan margin sekian-sekian. Nah, ini kan artinya menjadi kurang syar'i begitu ya Bu ya, karena kalau jual beli itu seharusnya kan barang itu sudah dikuasai atau merupakan milik penjual. Nah, ini bagaimana Bu dalam dari sisi syar'inya seperti apa gitu, karena namanya juga bank syariah seharusnya kan memang ya menerapkan nilai-nilai syar'i. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Baiklah. Ya. Terima kasih Bu Heni atas satu lagi Bu Misiko, monggo Bu Misiko. Ya, terima kasih Bu Ana. Alhamdulillah hari ini topiknya menarik sekali ya. Ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Betul sekali. Disampaikan oleh Bu Ana tadi, kita kehidupan sehari-hari yang dijelaskan tentang mudharabah ini Bu. Saya tertarik sekali nih. Karena tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ibu-ibu kita. Kondisi COVID ini kan memberikan dampak yang luar biasa ya. Betul, ya. Mudharabah kita gitu. Tadi dikaitkan dengan bagaimana kita bertransaksi. Sekarang banyak ada Shopee dan sebagainya gitu ya. Barang yang inden, lama kita tunggu baru datang. Mungkin ada beberapa hal yang ini saya tanyakan terkait dengan kita Bu. Ya, silakan. Di keperawatan maupun di kedokteran. Tadi ada mudharabah yang terkait kita tidak boleh melakukan yang tidak boleh dilakukan dalam mudharabah, yaitu barang-barang yang dapat menimbulkan maksiat gitu ya. Jadi kalau kami di kesehatan itu kan ada barang-barang yang kita gunakan di laboratorium
Seperti dengan kemajuan teknologi ini kan barang tersebut bisa dijadikan maksiat, Bu. Misalnya pantem alat vital. Nah, ini sebenarnya kalau kita di kesehatan itu digunakan sebagai contoh model ya, contoh model untuk belajar anatomi fisiologi. Namun masyarakat yang di luar dari itu gitu ya, itu bisa digunakan sebagai alat maksiat. Nah, ini seperti apa kita harus melakukan suatu pemahaman agar mudharabah ini tidak disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak paham pemanfaatannya. Itu satu, Bu Ana. Yang kedua terkait dengan mudharabah, kita membeli barang yang tidak haram, misalnya contohnya daging yang disembelih dengan tanpa membaca bismillah misalnya ya. Nah, kondisi kehidupan kita sekarang dengan saat ini, kita mau tidak mau terkadang membeli ayam potong ya, yang kita tidak tahu tuh apakah disembelih dengan baca bismillah gitu ya di supermarket, karena saya melihat ada beberapa tuh tidak ada label halalnya. Nah, ini bagaimana kita secara mudharabah ya ditinjau dari ekonomi mensiasati ini. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Michiko. Boleh banyak juga ya pertanyaannya Bu Oneng. Saya boleh ikut bertanya. Bu Dr. Ferial, monggo silakan Bu Dokter. Terima kasih. Aduh, saya senang sekali ini ketemu lagi sama Bu Ana. Sudah lama tidak ketemu. Yang saya tanyakan itu tadi kan hukum muamalah itu mubah ya. Kalau mubah itu kan sebetulnya tergantung dari ya tidak terlalu keras ya kalau mubah itu ya mungkin ya. Jadi sampai seberapa jauh begitulah ya Bu ya. Lalu yang kedua, apa bedanya sih ya khalifah sama kafilah? Itu saja. Terus yang ketiga, bagaimana nih supaya kita bisa memajukan ekonomi rakyat? Terima kasih. Saya boleh bertanya, Bu? Sebentar. Saya catat dulu itu, Bu. Dokter Ferial banyak juga nih. Bu, saya boleh bertanya, Bu? Ya, boleh. Siapa? Sugiatmi, Bu. Oh, Bu Sugiatmi, monggo Bu Sugiatmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya tentang gini, Bu. Misalnya kita membutuhkan suatu barang di suatu toko. Kemudian ternyata pemilik toko itu membutuhkan uang gitu. Kemudian kita deposit dulu di toko tersebut. Nah, pada perjalanannya nanti pada saat kita membeli barang di situ yang kita sudah butuhkan waktu itu, kita mendapatkan diskon dari situ. Kemudian juga apabila barang yang kita butuhkan itu ternyata tidak ada di toko tersebut, maka kita juga mendapatkan bonus karena kita sudah istilahnya mendepositokan ke situ gitu untuk menambah modalnya dia. Nah, apakah seperti ini dibolehkan atau tidak, Bu? Termasuk haram apa enggak ya gitu? Itu Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Boleh, terima kasih Bu Sugiatmi. Baiklah, banyak juga ini. Saya jawab dulu urut dari Bu Oneng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ditanyakan Bu Oneng itu banyak terjadi. Negara kita dengan sebagai akibat atau konsekuensi akibat pandemik ya Bu Oneng ya. Jadi yang betulnya itu adalah walaupun barangnya itu belum dimiliki, tapi dengan dia, misalnya begini, saya jualan spray. Spraynya saya beli di orang yang punya bahan, orang itu jahit, ya. Nah saya jualan ke Mbak Diah misalnya. Jadi saya baru pesan ke tukang jualan spray tadi, minta tolong jahitkan, kalau Mbak Diah sudah bayar ke saya. Nah setelah Mbak Diah lunas bayar ke saya, uang yang saya terima dari Mbak Diah ini saya bayarkan ke tukang jahit. Silahkan dibuatkan. Dengan saya membayar,
Walaupun barangnya belum jadi, tapi sudah jelas tukang jahit ada, bahannya ada, dijahit. Itu saya sudah berhak menjual, sudah boleh menjual. Itu sudah milik saya. Itu Bu Oneng jawaban saya atas transaksi online. Jadi kalau cara menjualnya seperti itu boleh Bu Oneng. Ya? Jadi semuanya jelas, ya, dan kita tidak ada yang menyalahi syariah Islam. Jadi kita menjual barang yang kita miliki. Ya, kita sudah membayar, kita sudah berhak memiliki, dan kita sudah boleh menjual. Gitu. Nah, itu istilahnya namanya barang ditangguhkan. Ya. Kemudian Ibu Diah. Pertanyaan Bu Diah itu juga kenyataan di negara kita, di kampung-kampung itu Bu Diah ya. Masih di pohon, belum matang. Itu pohon apapun, jengkol, rambutan, masih hijau-hijau sudah dipesan, sudah dibayar. Nah, itu adalah sesuatu yang belum jelas barangnya. Ya, seperti tadi beli kambing yang hamil, itu dibeli, dihargai. Nah, kan belum jelas isi kandungan kambing itu yang di dalam perutnya. Nah, itu nggak boleh, Mbak Diah. Itu dilarang karena ada mengandung unsur ketidakjelasan. Ya. Dan itu merugikan si penjual. Seperti itu. Nanti kalau sudah tunggu udah masak, udah matang, misalnya rambutannya begitu dipetik, itu banyak banget, keuntungannya banyak banget. Siapa yang untung? Ya yang beli tadi, untungnya luar biasa, berlipat-lipat. Tapi bagi penjual dia kasihan kan petani yang di ijon tadi itu. Nah, itu juga nggak boleh. Kemudian seberapa boleh pedagang harus mengambil keuntungan? Seperti kita tahu, contohnya cabai. Di satu penjual, dia menjual cabai dengan untung misalnya 50%. Ya. Nah, kalau dia mengambil untung banyak, ya, sekelilingnya kan banyak juga, nggak cuma dia aja yang jualan cabai, kan? Nah, jadi dalam hal ini, kita si pembeli, itu juga harus melihat-lihat. Barang yang sama, yang lain jualan murah, kok ini jualannya mahal. Nah, itu kan nggak boleh berarti. Itu zalim. Kemudian seberapa boleh kita menawar? Nah, sekarang dalam hal ini kita melihat penjualannya. Jualan ikan hias misalnya. Sekarang harga rata-rata di situ sekelilingnya itu misalnya sepasang ikan koi misalnya 50.000. Terus kita nawar 10.000. Karena si penjual itu sehari itu dia belum ada yang laku, daripada nggak laku, nggak ada uang buat beli beras, ya udah dijual aja. Nah, itu kan zalim namanya. Kasian. Karena harga pasarnya 50.000, kita nawar sampai 10.000. Gitu. Nah, itu untuk Mbak Diah, mungkin seperti itu bisa diterima kira-kira. Ya, Bu, makasih, Bu. Kemudian Mbak Endang, Bu Endang Rudiatin, menjual dengan PO di awal. Apakah diperbolehkan? Nah, itu yang saya sampaikan tadi, yang saya jelaskan ke Bu Oneng. Jadi di sini PO itu kan berarti dibayar, kan? Nah, misalnya jelas barangnya. PO bikin apa? Spaghetti. Nah, ada spaghetti mereknya Spali. Tukang jualan spaghetti ini dia nggak akan membuat spaghetti atau kue ini kalau nggak ada PO, nggak ada order. Seperti itu, Bu Endang. Jadi PO ini sebagai tanda bahwa dia memesan, tanda jadi seperti itu. Kenapa harus dibayar? Nah, kalau nggak dibayar nanti udah dibuatkan, dia nggak bayar lari, siapa yang rugi? Nah, seperti itu. Padahal dalam Islam tidak boleh saling menzolimi sesamanya. Kemudian Bu Heni, pembiayaan murabahah dengan margin tertentu. Tadi saya agak lupa, kelewatan nyatetnya. Bu Heni tadi pertanyaannya apa ya, Bu Heni? Pertanyaan gini, Bu, kalau murabahah itu kan intinya jual beli ya, Bu ya. Betul. Jadi bank itu menjual barang pada pembeli, kemudian pembeli akan membayar angsuran gitu kan, tentunya dengan margin sebagai keuntungan bank. Betul. Nah, prinsipnya baik itu di dalam ya fatwa di SN maupun prinsip jual beli sendiri kan, barang yang dijual itu sudah menjadi milik penjual gitu loh.
penjual menjual barang miliknya atau secara prinsip sudah dikuasai. Saya ingat sekarang. Pertanyaannya dalam praktek kan barangnya masih di supplier, belum dibeli, belum dikuasai bank, tapi bank sudah membuat akad pembiayaan bahwa bank menjual kepada nasabah dengan harga sekian, marginnya sekian. Nah itu kan berarti apakah itu syar'i gitu, sementara barangnya sendiri belum dikuasai, masih baru akan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Heni. Jadi secara teori Ibu itu menyalahi hukum Islam. Itu nggak boleh. Ya. Seharusnya si bank itu membayar lunas kepada si dealer, supplier harusnya. Jadi itu sudah milik bank. Ya. Secara akuntansi bank sudah mencatat asetnya. Nah, jadi dia nggak boleh. Dia belum bayar tapi menjual lagi itu nggak boleh. Jadi yang seharusnya itu secara fatwa maupun teori akuntansi itu bank harus sudah melunasi aset yang akan dijual, begitu. Jadi walaupun asetnya mungkin alasannya apa ya Bu ya, banknya nggak mau repot gitu apa gimana? Karena dalam praktek kan prakteknya itulah Bu yang harus dibetulin, gitu. Bukan berarti praktek itu terus benar, enggak. Nah, ini yang harus diteliti. Kenapa kok dia melakukan itu? Kan ini menyalahi, Bu. Prakteknya ini menyalahi, nggak boleh. Sebenarnya kan bisa, ya Bu ya, dia membeli, kemudian barangnya tetap di dealer, yang penting transaksi di bank dengan dealer itu sudah selesai, begitu ya Bu? Sudah selesai, jadi itu barang sudah milik bank. Nanti kalau teknisnya misalnya dealer langsung kirim ke konsumen, itu nggak ada masalah. Nah, sekarang kalau pembelian rumah bagaimana? Rumah itu kan dibangun, kan nggak langsung jadi ya. Nah itu dibayar sesuai dengan persentase penyelesaian pembangunan. Gitu. Misalnya dia baru dibangun 50%, ya udah dibayar dulu 50%. Begitu. Nanti sudah jadi sisanya dilunasin. Begitu Bu. Jadi dalam hal ini transaksi antara bank dan konsumen itu istilahnya bank meminjamkan uangnya dulu ke menalangin dulu ke supplier, gitu. Jadi dijual ke konsumen dan konsumen itu membayar dengan nilai lebih. Nilai lebih inilah yang namanya margin atau keuntungan dan ini diperbolehkan di dalam Islam, jual beli, mengambil keuntungan. Itu Bu Heni jawaban saya. Kemudian Bu Michiko. Nah, jadi barang-barang yang menimbulkan manfaat. Ini adalah peraturan umum Ibu Michi. Sedangkan yang Ibu tadi beli barangnya adalah ini untuk kebutuhan khusus laboratorium kan? Gitu. Jadi bukan untuk masyarakat secara umum. Seperti itu. Nah, itu berarti kan darurat, itu diperbolehkan Ibu. Karena diperuntukkan maslahat kan? Tadi prinsip maslahat tadi kan berguna untuk bermanfaat untuk akademik. Nah, itu seperti itu diperbolehkan. Kemudian yang disembelih tanpa bismillah tadi Ibu. Jadi prinsipnya tetap kalau kita ragu-ragu itu halal apa enggak, kita mendingan enggak usah. Gitu. Karena bisa kita beli ayam, kita punya langganan ayam di pasar yang selalu disembelih dengan nama asma Allah. Ya. Nah, demikian juga warung ayam goreng Bu Haji misalnya. Kemudian di sebelahnya ada KFC, Bu. Yang jelas kok KFC ini kan tidak disembelih dengan syariah, secara Islam ya. Ya udah kita nggak usah beli ayam di KFC seperti itu. Karena kita tahu. Seperti itu Ibu, kira-kira. Jadi jangan kita menempuh tindakan yang kita sendiri ragu-ragu kehalalannya. Nah itu. Karena dampaknya sangat luas. Kalau barang yang tidak halal itu masuk ke dalam peredaran darah kita maupun anak cucu kita. Jadi Islam itu mengatur sampai sejelimet, sampai detail sekali untuk kita selalu berhati-hati. Seperti itu Ibu. Itu Bu Michiko. Contohnya seperti saya ada sebuah pengalaman. Saya pernah ketemu dengan salah satu ibu
doktor farmasi dari UHAMKA, saya lupa namanya. Beliau pernah cerita pada saya, itu Holland Bakery itu nggak halal. Kok Ibu tahu? Ya, saya itu dari farmasi UHAMKA kerjasama dengan MUI waktu itu. Itu waktu mau audit Holland Bakery, dia nggak mau diaudit. Jadi makanya MUI tidak mengeluarkan label halal. Nah, padahal kan siapa sih yang nggak tahu enaknya Holland Bakery? Nah, kita sebagai umat Muslim, kalau kita sudah tahu seperti itu, sudah, jangan kita coba-coba, walaupun kita misalnya dikirimin mahasiswa, misalnya ini Bu cerita, gratis ya. Tapi kalau kita tahu, ya udah benar kita berikan ke tetangga atau ke satpam atau ke siapa. Kenyataannya di lingkungan kita seringkali ada teman-teman kalau mengadakan rapat itu konsumsinya dari Holland Bakery. Memang sekarang Holland Bakery itu ada yang sudah halal, Ibu. Ada yang sudah punya label halal. Contohnya Bolu ya. Nah, saya nggak tahu kalau yang lain-lain. Kemudian itu Bu Michiko sudah ya menjawab. Kemudian Ibu Dokter Feria. Nah, ini mubah ya Bu ya. Mubah itu kalau nggak salah ini ada ahlinya Bu Ani. Itu mubah itu mendekati haram. Nah, tapi boleh. Tidak diharamkan, tapi boleh. Di sepanjang dia tidak ada fatwa haramnya itu diperbolehkan, itu mubah. Kemudian apa bedanya kafilah dan khalifah? Khalifah itu adalah wakil Allah di muka bumi. Khalifatul fil ard. Bukan kafilah Ibu ya. Kalau kafilah itu kalau nggak salah rombongan iring-iringan. Kafilah itu rombongan kelompok dagang Bu. Kafilah itu adalah iring-iringan pedagang. Zaman Rasul dulu banyak yang berdagang dari Syam ke Cina ya Bu Oneng ya, cerita sejarahnya ya. Nah itu kafilah. Malah di dalam bahasa Indonesia ada peribahasa, biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Kan seperti itu Bu ya. Pernah dengar waktu kita kecil SMP kalau nggak salah ya dulu. Itu Ibu Dokter Ferial. Kemudian bagaimana memajukan perekonomian umat di Indonesia? Seperti dalam prinsip ukhuwah tadi, kebersamaan ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Quran surah berapa saya lupa, Bu An yang mungkin lebih tahu. Kita dianjurkan untuk bekerja sama, saling tolong-menolong, Ibu. Nah, dalam hal ini tolong-menolong berarti dengan sesama Muslim. Nah, praktek sehari-hari, contohnya, kalau kita belanja, Ibu, kita punya warung tetangga warung jualan sembako misalnya. Ya udah, mendingan kita belanja di tetangga warung sembako tetangga kita daripada kita beli di supermarket yang udah jelas-jelas pemodalnya adalah Yahudi. Kan tadi ada hadis yang menyatakan bahwa sebentar. Ada hadis yang mengatakan ada 5 perkara. Nah ini Bu Dr. Ferial dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah bersabda, tidak akan bergerak tapak kaki anak cucu Adam di sisi Allah pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 5 perkara. Tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang masa mudanya digunakan untuk apa, tentang hartanya dari mana ia peroleh, dan kemana ia belanjakan. Nah ini Bu, kemana ia belanjakan ini maksudnya yang saya contohkan tadi itu. Jadi kalau kita belanja ke toko yang bukan Muslim, berarti kita memberikan sebagian penghasilan kita untuk orang bukan Muslim, di mana kita tahu orang yang bukan Muslim itu ingin menghancurkan Islam. Nah, saya nggak perlu detail dalam hal ini sensitif sekali. Nah, seperti itu Bu Dr. Ferial. Nah, saya yakin kalau kita sebagai sesama Muslim, ibu-ibu terutama yang rajin berbelanja, memang kita pekerjaannya membelanjakan uang
bisa uang sendiri maupun uang suami, itu kita sebaiknya mikir-mikir dulu, apakah uang yang kita belanjakan nanti akan digunakan untuk menghancurkan Islam atau untuk memajukan Islam. Seperti itu, Bu Feria. Mungkin bisa diterima. Kemudian untuk Bu Sugiatni, beli barang dengan uang muka. Tadi sudah sangat jelas. Kalau kita membeli barang harus jelas Ibu barang. Sudah ada belum? Milik dia bukan. Sudah dimiliki belum? Jadi kalau barangnya belum jelas, ya kita tidak usah bertransaksi, apalagi membayar. Karena kalau ternyata belakangan barangnya nggak ada, itu yang rugi kita. Apalagi tadi Bu Sugiatni, barangnya nggak ada terus ditukar dengan barang yang lain yang kita tidak butuhkan. Itu kan berarti merugikan ya. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Nah, saya pikir sudah jelas aturan-aturannya. Jadi kalau kita membeli harus jelas barangnya, harganya, harus sudah dikuasai atau jadi miliknya. Dan kita pun sebagai pembeli juga harus hati-hati, Ibu. Bagi kita sebagai pembeli maupun penjual. Jadi harus jelas, kita tidak boleh curang atau menipu. Nah, itu berarti menzolimi sesama, merugikan orang. Seperti itu, Bu Sugiatni, mungkin jelas nggak jawaban saya? Gini Bu, misalnya pada saat kita membeli itu, misalnya kita sudah sepakat barangnya A, B, C, D, harganya X gitu ya. Nah, kemudian pada saat dibutuhkan gitu, nah ternyata barang itu belum tersedia gitu, tapi akan tersedia pada beberapa hari lagi. Gitu. Nah setelah itu ternyata kalau misalnya tidak ada itu, kemudian kita nanti mendapat bonus Bu gitu. Dari barangnya nggak ada kan Bu? Waktu tadi itu kan berarti nggak jelas barangnya, betul? Jadi itu nggak boleh ya Bu ya? Nggak boleh. Kita sebagai pembeli kita harus jeli, kita harus paham bahwa kalau barangnya nggak jelas, ya udah nggak usah transaksi. Apalagi kita bayar, nanti kita rugi. Seperti itu. Jadi kesepakatan itulah yang kita harus pahami. Kalau barangnya nggak jelas, barangnya belum ada, kemudian penjualnya juga kita tahu, kita nggak percaya sama dia, nggak bonafit misalnya ya. Nah, kita percaya gitu aja, nggak ada bukti-bukti yang menunjang. Misalnya kita beli sama orang yang baru kenal misalnya, dan kemungkinan besar kita ditipu. Iya Bu. Jadi itu salah kita sendiri Ibu kalau kita ditipu seperti itu. Kira-kira bisa diterima nggak? Iya Bu. Baiklah. Ya. Baik Bu Aneng. Ada lagi mungkin masukan atau tambahan? Iya Bu, boleh tanya Bu. Iya monggo Bu. Sekarang ini kan dalam masa transisi ya, yang PSI itu kan. Jadi banyak fitur yang masih belum lengkap ya Bu ya. Jadi misalnya kita mau membayar listrik, air saja belum bisa pakai itu kan Bu. Lalu kita ya terpaksa mau tidak mau kan mesti perginya ke Alfamidi atau apa begitu ya. Jadi kemarin tuh saya jadi berpikir ini jadi kadang tuh memang ada hal yang kita tidak bisa tidak gitu ya, harus ke situ juga gitu ya. Misalnya ada barang yang memang tidak ada di toko sebelah gitu atau apa. Jadi bagaimana ini menghadapi yang itu sama dengan orang yang kesasar di hutan Ibu, nggak ada makanan lain kecuali babi. Dan kita tahu babi itu haram, tapi karena kalau kita nggak makan kita mati kan gitu. Itu namanya darurat ya Bu Aneng ya. Gitu kira-kira seperti itu. Gitu. Nah iya, jadi nggak ada yang lain kalau nggak kita bayar, kita dimatikan listriknya, diputuskan kan gitu Bu. Nanti gelap Bu. Iya. Nanti gelap.
Iya. Maria. Iya, boleh saya, Bu Ana? Ya, silakan Bu Maria. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ana, Bu Oneng, dan teman-teman yang lain. Mungkin agak berbeda sedikit ya dengan pertanyaan teman-teman yang lain. Karena saya di sini mengelola koperasi. Koperasi saya ini sungguh sangat berkembang ya. Jadi koperasi Aisyah sudah ya Bu Eka. Iya, lumayan banyak gitu ya. Bu Eka ya. Iya, tapi persoalannya ini begini. Saya mengalami kesulitan beberapa tahun belakangan ini terkait dengan teman-teman itu mempersoalkan soal jasa peminjaman, ya. Kan ya kadang-kadang teman-teman ini beranggapan bahwa itu adalah riba, kelebihan daripada kita. Contohnya begini, saya pinjam 1 juta ya. Kemudian dikembalikannya itu adalah 1.500.000. Nah, 500 itulah yang ditafsirkan oleh teman-teman. Menurut teman-teman itu adalah sesuatu yang riba. Nah, saya jadi bingung. Bingungnya kenapa? Karena kalau tidak ada kelebihan dari pengembalian uang tersebut, berarti operasional daripada koperasi ini dari mana? Sementara selama ini kami mendirikan koperasi itu adalah dalam rangka memang untuk membantu teman-teman yang membutuhkan ya dalam hal ini, karena kita tahu kalau pinjam di bank itu kan harus macam-macam gitu persyaratan. Sementara di sini kan tidak, hanya dasarnya kepercayaan dari teman-teman semua. Dan itu juga uang kita juga. Andai kata ada kelebihan pun nanti di akhir RAT itu ada SHU yang akan dibagikan kepada teman-teman. Tapi persoalannya sekarang ini teman-teman banyak yang keluar dari koperasi itu karena mereka berpendapat bahwa itu adalah riba. Jasa yang saya tetapkan itu dia dikatakan riba. Kebetulan saya ketua ya, riba. Jadi saya bingung juga itu. Aduh, gimana ya? Sementara kita kan harus memerlukan biaya tambahan untuk operasional daripada koperasi ini. Nah, bagaimana menyikapi teman-teman yang punya pemahaman seperti itu? Ataukah memang itu sesungguhnya bertentangan dengan syar'i atau bagaimana? Karena memang ada juga yang mengatakan itu tidak syar'i. Koperasi kita ini koperasi konvensional, tidak berdasarkan ini. Tapi saya kemudian berpendapat bahwa kalau semuanya itu berdasarkan kesepakatan bersama di awal, maka menurut saya itu tidak melanggar. Karena uang yang lebih itu pun akan digunakan untuk operasional dan akan dikembalikan pada akhir tahun berdasarkan keuntungan yang diperoleh oleh koperasi tersebut. Mohon Bu Ana untuk memberikan pencerahan supaya saya bisa menyeruskan kepada teman-teman nanti. Terima kasih Bu Ana. Itunya masih di mute, Bu Ana. Ya, tadi ada pesawat lewat soalnya, Bu. Terima kasih Bu Maria. Pertanyaan ini terkait dengan keseharian kita ya Bu ya. Di sekeliling kita itu ada perbankan, bank konvensional dan bank syariah. Islam sudah mengatur dengan jelas Bu masalah riba ini. Ya. Di dalam transaksi itu enggak ada dilarang riba. Artinya apa? Yang membedakan transaksi syariah dan transaksi yang konvensional itu adalah di luar riba. Konvensional dia menggunakan riba. Jadi kalau Bu Maria koperasinya itu menggunakan kelebihan uang itu riba dan itu menyalahi aturan syariah. Ya. Nah, kalau pengen syariah gimana? Nah, jadi janganlah kita pinjamkan. Karena pinjam-meminjam itu transaksi uang yang dipinjamkan. Jadi uang di dalam Islam itu bukan komoditas di sini. Ya. Nah, kalau ingin membantu anggota koperasi, karena dalam Islam itu yang diperbolehkan adalah jual beli, ya. Jadi ditanya butuhnya apa, barang apa yang dibutuhkan. Nah, koperasi membelikan dulu seperti yang tadi saya cerita. Nah, dibelikan dulu pakai uang koperasi, ya kan? Setelah itu dijual ke
anggota koperasi dengan mengambil margin. Margin inilah yang digunakan untuk biaya operasional sehari-hari. Nah, jadi koperasinya koperasi syariah, Ibu, bukan koperasi konvensional. Seperti itu. Karena transaksi jual beli itu diperbolehkan di dalam Islam. Ya. Dan bank pun, ini nih logik analognya ya dengan bank. Bank syariah itu antara nasabah dengan bank itu hubungannya bukan sebagai debitur dan kreditur, tapi sebagai mitra. Ya. Kalau bank konvensional meminjamkan debitur dan kreditur ya Bu ya. Nah, jadi transaksi di koperasi yang Bu Bahya kelola ini transaksi pinjam meminjam itu debitur dan kreditur ya Bu ya. Akan kelebihannya itu namanya riba. Betul Ibu, itu dilarang di dalam Islam. Ya syukur alhamdulillah saya bisa dengar ini langsung dari Bu Bahya sebagai ketuanya atau pengelolanya. Nah, monggo mungkin solusinya. Jadi betul anggota kalau menyatakan seperti itu tuh haram. Itu benar karena Islam sangat jelas aturan mainnya. Nah, monggo silakan. Boleh saya tanggapi sedikit? Iya, silakan Ibu. Ya. Jadi begini, karena memang di awal pendirian koperasi itu kan sifatnya hanya membantu kepada teman-teman yang memang membutuhkan kesulitan dalam hal membiayai anaknya sekolah gitu ya. Itu yang paling utama, yang pertama kali kami berpikir ke sana. Dan memang tidak ada transaksi lain, tidak ada produk koperasi saya ini, tidak ada produk yang lain, hanya simpan pinjam gitu loh. Hanya simpan pinjam. Nah, saya berpikir bagaimana memberikan pinjaman kemudian itu caranya seperti apa gitu loh. Artinya bahwa supaya sesuai dengan syar'i itu seperti apa. Sementara kan koperasi juga harus membutuhkan dana, pengelolaannya seperti apa. Ya paling tidak fotokopinya itu dari mana, bikin laporannya seperti apa, kan seterusnya kan butuh biaya. Nah, boleh saya tambahin nanti, Bu. Nah, ini saya pengen tahu aja gitu seperti apa sehingga saya nanti menjelaskan kepada teman-teman juga enak gitu. Karena kalau berkutat pada riba-riba saya juga bingung gitu ya, nggak punya ini pengetahuan soal itu. Silakan Bu Ana yang barangkali bisa membantu saya. Boleh saya pendapat, Bu. Ya, silakan Bu Ana. Silakan. Mau izin nih, Bu, mana moderator? Ya, Bu. Bu. Silakan. Ya. Oke. Kenapa, Bu? Ya. Maksudnya izin moderator, saya bicara. Ya, silakan. Oke. Jadi mungkin gini, Bu. Nanti saya kira mungkin betul. Dikembalikan kepada akad. Jadi itu bisa tergantung jenis pinjaman. Sebenarnya pinjaman istilahnya kan kor. Kalau itu untuk sosial, untuk kesehatan, itu namanya qardul hasan. Itu sifatnya kita membantu, lalu orang mau memberi jasa silakan berapapun terserah. Mungkin itu ya, qardul hasan. Nah, tetapi kalau dia butuh modal, maka kita bisa dengan jalan mudharabah atau musyarakah. Nah, itu cara. Atau tadi ada murabahah. Kalau murabahah berarti orang butuh gerobak, ya kita beli gerobaknya, ini berapa? Berapa? Nah, itu ada tadi betul margin dari ini. Karena murabahah itu memang harus jelas. Ini harga gerobaknya 1,5 juta. Kemudian ini ada jasa untuk fotokopi, untuk ini sekian, ibaratnya begitu, sehingga dia bayarnya untuk kita. Itu kembali kepada akad. Jadi tergantung dari mau skema mana yang mau dipakai gitu kan. Kalau dia memang usaha bersama, oke, ini kita bisa musyarakah. Kalau musyarakah berarti nanti keuntungan disepakati bersama berapa gitu kan. Jadi dana bergulir, itu bisa saja seperti itu. Jadi ada bisa saja jadi skema yang bisa digunakan oleh koperasi itu macam-macam gitu ya. Ada memang qardul hasan, orang yang minta bantuan tidak punya apa-apa ya. Artinya udah kembalikan sesuai apa yang dia dapat. Tapi kalau dia modal usaha, maka kita bisa bantu dengan cara apakah mau mudharabah, apakah mau murabahah. Kalau murabahah bedakan barangnya gitu kan. Tapi kalau mau mudharabah, koperasi adalah sebagai mudharib. Karena uang ini adalah milik anggota semua, maka di sini karena yang utamakan yang meminjam dulu anggota dulu. Iya, betul. Supaya ini adalah maju bersama untuk semua. Nah, kalau nanti yang meminjam adalah pihak luar anggota, nah ini kan harus melalui siapa atas nama anggota. Sehingga tidak ada
masalah, artinya ada yang bertanggung jawab karena ini adalah milik bersama. Karena prinsip dalam koperasi adalah gotong royong kan, kebersamaan. Memang kesepakatan yang dibangun adalah untuk saling membantu antarodin, tetapi tadi akad kembali memang akad harus diluruskan gitu ya, sehingga jasa yang diperoleh itu tadi berdasarkan akad. Jadi istilahnya tadi yang membedakan bank konvensional dan bank muamalah atau syariah itu kan terletak pada akad. Halal dan tidaknya itu terletak pada akad. Jadi itu seperti itu ya. Kemudian saya mungkin menambahkan tentang halal itu ya. Hukum taklif itu ada 5. Ada haram, wajib, mubah. Maaf tadi mubah bukan itu ya. Mubah, makruh, mandub ada. Mandub ini saya diberikan sunnah ya. Mandub, mubah atau ibahah, kemudian makruh dan haram. Mubah ini sebenarnya hukum taklif. Hukum taklif ini bisa berubah. Dari mubah ini bisa berubah menjadi wajib. Dari mubah ini bisa berubah menjadi haram. Dari mubah ini bisa berubah kepada yang lain. Contoh, makan itu hukumnya apa? Orang sering mengartikan, oh, yang namanya makan mubah. Padahal makan itu wajib. Tapi mubahnya, nah mubahnya adalah ada istilah bahwa secara hukum makannya, karena tidak makan manusia kita adalah makhluk biologis butuh makan. Tapi mubahnya di mana? Mubahnya ada 3. Mubah boleh memilih waktu makan, boleh memilih tempat makan, boleh memilih menu makan. Tetapi makannya sendiri adalah wajib. Nah, jadi mubah itu, nah kemudian mubah bisa berubah menjadi ibadah. Itu kan artinya sesuatu kalau kita tidur lelap sudah itu boleh-boleh saja. Tapi kita bisa menjadi pahala kalau, nah ini kan dari situ ada niatnya, ada berwudu, mau tidur sehingga tidur jadi ibadah. Nah, itu kan ada sesuatu yang boleh. Tidur wajib istirahat gitu ya. Tapi nanti ada pola-pola tata caranya. Nah, ini kalau tadi hukum al-aslu fil muamalah al-ibahah, asal dari muamalah adalah boleh, itu menurut mazhab Syafi'i. Sementara ada yang lain al-aslu fil ibahah, al-aslu fil muamalah at-tahrim gitu kan. Nah, ini ada bahwa mubah artinya sesuatu yang bisa berubah kepada tadi objek pada 5 itu, tapi ini adalah hukum taklif gitu ya. Nah, maka ada tadi waqulu wasrobu wala tusifu, dari situ kan ada contoh atau ada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah untuk manusia. Tetapi, nah ini ada bagaimana tata cara dalam kita menggunakannya, mentasarufkannya. Nah, khusus untuk misalnya ada objek-objek yang boleh dikuasai, tetapi hanya digunakan bersama. Itu kan objek wakaf, tidak boleh diperjualbelikan, gitu kan? Halal, tetapi tidak boleh diperjualbelikan. Nah, objek wakaf gitu kan seperti itu. Jadi ada yang halal tapi tidak boleh diperjualbelikan. Itu udah harta wakaf, gitu kan seperti itu. Nah, ada juga ini sebenarnya kalau disalahgunakan diberikan kepada orang penjahat, dia akan jadi jahat. Nah, itu tadi objek-objek yang dibeli oleh ahli kesehatan, gitu kan? Objeknya sebenarnya kalau disalahgunakan bisa mati. Tapi karena ini untuk pengobatan, maka di sini dimensinya 2. Karena yang salah adalah penyalahgunaan. Transaksinya bisa jadi halal karena apa? Karena ini digunakan untuk ya pengobatan, penelitian. Nah, maka di sini ada hal yang berbeda. Seperti larangan kita jual beli najis, tapi yang najis ini sampah. Maka beralih kepada apa? Bukan kepada transaksinya, tetapi mengganti jasa. Sama tidak boleh jual beli air. Air tidak boleh diperjualbelikan. Apa yang dibeli? Yang dibeli adalah jasa pengelolaan air. Nah, ini kan. Jadi ada hal-hal yang memang di sini di dalam muamalah yang berubah. Nah, ini jadi khusus tadi terkait koperasi. Jadi bisa nanti dirubah dalam akadnya bersama, disepakati bersama. Jadi di awal bahwa kita akan sistem daripada pembiayaan. Istilahnya maka nanti bukan biaya. Simpan pinjam, bukan pinjam, tapi pembiayaan gitu ya. Nah, nanti tergantung. Jadi kalau yang betul-betul ini saya tidak mampu, maka ini qardul hasan. Ya, gitu. Oleh karena itu mungkin cara memperolehnya bagaimana? Boleh koperasi, misalnya Bu, ada dana infak. Oke lah, ini kita siapa yang mau berinfak untuk ini sehingga nanti untuk mengantisipasi kepada orang-orang nanti akan disalurkan. Istilahnya ada nanti ada dana sosial
yang itu sebenarnya digunakan untuk membantu mereka yang atau mengantisipasi operasional kan dari mana? Nah, ini kan maka tadi kembali kepada akad yang digunakan sehingga nanti kita merubah, disepakati bersama semuanya supaya ini loh. Nah, gitu kan seperti itu. Jadi ada disepakati bersama dari awal sehingga enak untuk pengelola juga bingung gitu ya. Seperti itu gitu kan. Butuh ada biaya. Nah, tetapi kadang-kadang ya memang tidak semua manusia atau anggota itu ya sama, memang perlu tapi kesepakatan ini perlu dibangun itu seperti itu. Mungkin itu aja Bu pendapat saya. Terima kasih. Jadi prinsipnya segala sesuatu itu harus detail ya. Jadi memang ada aturan dasarnya, tetapi tidak, tentu kalau dasar kan tidak bisa untuk menjawab semua permasalahan. Jadi memang harus diikuti dengan sesuatu yang lebih detail ya mungkin. Tadi kan seperti mubah itu bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi ibadah. Itu kan sebetulnya ilmu itu ya. Tapi kalau kita membuat SOP terlalu rinci juga pusing juga karena namanya dihadapi manusia. Iya Bu, saya nambahin juga ini memang kalau bicara muamalah ya hubungan antar manusia ya di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari itu kalau saya memandang dari sisi hukum ini ya memang itu didasarkan pada perjanjian akad tadi ya Bu yang juga menyampaikan. Jadi apa yang diperjanjikan, apa yang akan berlaku bagi para pihak misalnya di bank, pinjam uang, apa itu murabahah atau musyarakah itu semua itu tergantung pada akad apa yang dijanjikan oleh para pihak. Yaitu kalau di perbankan itu kan ada aturannya, ada aturan baik itu dari sisi syar'i itu ada Dewan Syariah Nasional, ada fatwa di DSN, kemudian ada aturan OJK ya mau tidak mau memang harus tunduk di situ di samping yang jelas pengacu pada ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah ya itu kemudian sudah dituangkan di dalam diterjemahkan di dalam fatwa DSN atau peraturan perundang-undangan hukum undang-undang perbankan syariah. Nah, di samping itu tadi ya kalau Bu Bahria tadi ada koperasi apa itu memang harus jelas memang disepakati dari awal ya. Jadi kalau misalnya mudharabah atau musyarakah itu kan nanti tambahannya itu supaya tidak menjadi riba itu jadi itu bukan bunga tetapi bagi hasil ya bagi hasil itu kan memang disepakati dari awal kemudian tidak mendolimi. Kalau riba itu kan dolim itu sifatnya. Kenapa dilarang kan karena dolim karena misalnya orang pinjam uang kredit itu apakah dia kondisinya lagi untung atau dia lagi usahanya lagi seret tidak mau tahu pokoknya harus bayar sesuai dengan yang disepakati di awal dan kalau bunga itu kan didasarkan pada besarnya pinjaman. Jadi sekian persen dari pinjaman itulah yang harus dibayarkan setiap waktu yang disepakati. Tapi kalau bagi hasil kan tidak seperti itu. Disepakati dari awal berapa presentasinya. Kalau kondisinya memang dia memang sedang tidak keuntungannya sedang turun pun itu tidak bisa dipaksakan seperti itu. Mungkin itu. Jadi memang kalau saya dari aspek hukum itu memang itu masalah perjanjian itu memang harus jelas sekali itu Bu karena nanti menyangkut pelaksanaan dari hubungan para pihak. Bahkan kalau tadi ada yang menyatakan kalau barang sudah dijanjikan ternyata barangnya nggak ada. Itu kalau dalam hukum itu istilahnya one prestasi Bu. Jadi one prestasi itu nanti bisa menyebabkan ada pembatalan perjanjian, ganti rugi dan sebagainya. Jadi memang untuk perjanjian itu ada syarat-syaratnya ya, ada kesepakatan, ada kecakapan, ada objeknya harus tertentu dan juga ada kausa halal. Halal itu artinya halal dalam pengertian tidak dilarang undang-undang dan kalau itu atau tidak bertentangan dengan kesusilaan dan juga kalau itu transaksinya syar'i ya tidak boleh bertentangan dengan aturan syar'i. Tapi yang paling penting di sini adalah bahwa kesepakatan para pihak itu artinya para pihak ketika membuat perjanjian itu paham dengan apa yang diperjanjikan. Jangan sampai nanti di belakang kok begini, kok begini. Berarti pada waktu membuat perjanjian dia nggak paham. Bisa jadi memang dia dibuat nggak paham atau dia terpaksa. Nah itu dalam hukum perjanjian itu tidak menjadikan perjanjian itu menjadi tidak sah. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya. Baik Bu Oneng dan Bu
Eni, terima kasih banyak udah. Sebetulnya enak ya bisa diskusi panjang karena waktunya juga hari Sabtu ya, tidak mengganggu ya. Iya. Ya. Ini untuk Bu Baria. Boleh Bu Oneng dikit lagi deh untuk supaya enak aja gitu ya, saya bisa menjelaskan kepada teman-teman gitu ya. Jadi sebenarnya di saya itu sudah ada kesepakatan dari awal gitu loh bahwa kita nanti kalau ya memang nggak ada lagi ya, nggak ada produk yang lain, hanya simpan pinjam itu yang sekarang sedang dikembangkan. Jadi artinya bahwa mengapa saya bilang ini tidak juga bukan bertentangan, tapi artinya tidak riba juga menurut saya, karena kan kita sepakati dari awal bahwa yang minjem tuh ada kelebihan gitu, ada jasa. Nah jasa itu pun akan dikembalikan pada akhirnya. Jadi karena teman-teman ini menganggap bahwa itu riba, akhirnya saya jadi bingung gitu loh. Nah itu aja itu makanya dibalikin lagi Bu. Jadi kita dikumpulkan bahwa ini loh gitu ya. Jadi kita mungkin ada akad yang menunjukkan bahwa nah modelnya sih tadi skema misalnya ya betul. Jadi ya kesepakati ya betul. Iya, sehingga ini enak semuanya gitu kan. Pengurus juga enak, yang lain juga enak gitu kan. Jadi bisa memahami apa namanya? Ya memang tujuannya sama. Kesepakatan itu tidak selalu halal. Ya, karena yang bikin narkoba juga sepakat. Jadi artinya bahwa ada kepada apa namanya? Yang halal itu ada unsur tidak ada goror, tidak merugikan, objeknya halal, bisa transaksi yang memberikan keuntungan bagi kedua pihak, tidak ada tersembunyi. Nah, itulah syariah sebenarnya ya. Jadi syariah tidak ada yang didolimi, tidak ada itu, maka jadi lebih enaknya nanti disepakati bersama, dibicarakan lagi. Oh ini loh akadnya seperti ini. Maka silakan. Maka tadi diserahkan, silakan ke Ibu memberi infak aja modelnya Bu. Ini mau kita gunakan untuk apa? Dana sosial, untuk bagian operasional. Mungkin lebih enak seperti itu ya. Nanti biar ibu-ibu, ini apa namanya kita sama-sama gitu kan, ditanggung bersama untuk kemajuan bersama itu. Sebenarnya keuntungan yang didapat juga sebagian kan saya sampai berikan kepada organisasi. Jadi mereka pergi rapat ke sini, rapat ke situ, itu uangnya dari situ gitu loh, uangnya dari situ. Jadi mereka tidak perlu lagi mengeluarkan uang pribadi gitu loh. Iya. Nah, ya makasih banyak Bu Oneng, Bu Ana, Bu Heni. Sama-sama Bu Baria. Balik kepada Bu Dia. Masalah saya pikir begini Bu, masalah yang prinsip tadi itu di awal ya, dari nomor 1 sampai 10 itu menjadi pegangan utama ya. Jadi untuk melihat itu sesuatu yang sifatnya zolim atau tidak ya. Karena terus ya itu memang betul harus dirundingkan, tapi prinsipnya tetap yang 1 sampai 10 itu tadi ya. Yang nggak boleh lupa itu. Karena muamalah itu memang kan kata, kalau nggak salah ini mohon maaf tolong dibetulkan, masalah dunia itu terserah kamu gitu. Tapi kalau masalah ibadah itu sudah ada ketentuannya, betul kan seperti itu. Jadi kisahnya Rasulullah itu ada orang nih, ya Rasul, aku mau menyerbukan kurma gitu kan, tapi kok gimana cara menyerbukan? Oh kata Rasul gini gitu kan, cara menyerbukan kurma. Terus itu dia lakukan. Setelah itu datang, ya Rasulullah, aku sudah menyerbukan kurma, tapi kok ini begini. Apa baginda yang disampaikan itu petunjuk Allah atau bukan? Oh enggak, itu pendapat saya, kata Nabi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu urusan kamu itu, gitu kan? Nah ini hadis itu terkait dengan penyerbukan kurma. Artinya bahwa ketika Rasul memberikan petunjuk, pendapat beliau ternyata gagal, kata petaninya gitu kan, yang memberikan kurma. Maka kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu urusanmu, gitu kan, seperti itu. Jadi kalau artinya itu sebenarnya asbab wurud gitu ya dari hadis tersebut gitu ya. Jadi apa namanya, dalam beberapa hal memang ada, kalau dalam perang aja Rasulullah memang ada berdiskusi dengan para sahabat gitu ya. Tapi kalau ibadah ya jelas, karena al-asyu fil ibadah al-ittiba wa taufik gitu ya, atau tauqif itu juga. Jadi kembali kepada petunjuk Allah dan Rasul. Jadi walaupun ada kita tahu ya Rasulullah pedagang juga, pengusaha.
Nah, beliau sudah mempraktekkan bagaimana bentuk-bentuk muamalah yang pernah beliau lakukan sehingga selalu untung karena dia punya sistem muamalah yang baik, yaitu antara lain jujur gitu kan. Nah, jadi yang hadis ini hanya menyampaikannya, jadi hadis itu urutnya seperti itu gitu ya, Bu. Baik, Bu Baria, mungkin ini tambahan sedikit dari saya, ada informasi. Mungkin Bu Baria berminat, ini ada pelatihan untuk koperasi syariah, mungkin kalau Ibu berminat. Nah, itu lebih detail lagi, Ibu. Nah, detail lagi teknis-teknisnya. Nah, itu mungkin bisa Ibu belajar lebih mendalam lagi tentang perkoperasian ya. Betul. Nanti saya akan berikan informasi linknya. Ya, makasih Bu Ana. Ya, baik. Terima kasih Bu Oneng, Bu Bahria, Bu Dr. Ferial, Bu Heni, Bu Jayanti, Bu Michiko, dan ibu-ibu yang solehah yang tidak saya sebutkan namanya satu-satu. Bu Sugiatmi tadi ya sudah bertanya, Bu Endang, atas pertanyaan dan masukan ya, tambahannya ya. Mudah-mudahan semua yang kita peroleh hari ini itu manfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih. Saya rasa cukup untuk hari ini ya Bu Oneng ya. Iya. Sangat cukup sekali, bagus ya. Tidak terasa waktu sudah mau jam 8 kurang nih. Betul. Itu sudah banyak yang mau bikin sarapan mungkin. Ya. Untuk keluarga ya. Mau masak air, mau bikin nasi goreng. Iya. Terima kasih malah udah sarapan tahu. kepada Ibu Ana ya atas materi yang disampaikannya, menarik. Insya Allah akan membawa manfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baik, saya rasa kita tutup saja pengajian kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis sebelum kita tutup acara ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih ya semuanya. Ini mungkin menyampaikan untuk bulan depan Fakultas Pertanian gitu ya. Mungkin tadi sebenarnya kita waktu ya sebenarnya sampai jam 7, mungkin nanti yang pengajiannya sebenarnya mau pendekin gitu ya untuk bulan depan selanjutnya itu seperti itu. Tapi kan sebulan sekali gitu ya. Tetap hari Sabtu ya Bu. Iya, hari Sabtu kan Bu. Iya. Ya lebih enak Bu. Kalau hari Jumat agak lebih bagus ini. Oke, baik, terima kasih. Sabtu minggu pertama ya? Iya, Sabtu minggu pertama. Ya. Jadi ini dari pertanian. Sebenarnya nanti tadarusnya bisa dikurangi supaya diskusi kalau ada ini agak panjang gitu kan. Iya. Gitu. Setengah jam aja tadarusnya Bu. Iya. Itu maksudnya tadi begitu. Tadi kebetulan ada Syekh sih. Iya. Jadi minggu depan bulan depan. Pertanian. Nanti disampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sarapan. Terima kasih semua ibu-ibu. Alhamdulillah ya menyenangkan. Iya. Bu Ana, makasih banyak Bu Ana. Sama-sama Bu Baria. Terima kasih banyak semuanya. Sama-sama semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya ibu-ibu.